Real Madrid tuntut performa prima Dani Carvajal sebelum tawarkan perpanjangan kontrak baru. Real Madrid dikabarkan menunda penawaran perpanjangan kontrak baru untuk bek kanan veteran, Dani Carvajal, hingga pemain tersebut mampu membuktikan performa prima secara konsisten. Kondisi fisik dan kebugaran Carvajal menjadi sorotan utama dalam negosiasi perpanjangan kontraknya yang akan berakhir pada Juni tahun 2026. Meskipun Carvajal masih menjadi pemain penting bagi skuad Los Blancos, masa depannya di Santiago Bernabeu belum sepenuhnya aman. Laporan terbaru dari The Athletic mengindikasikan bahwa klub menahan tawaran perpanjangan kontrak karena keraguan terkait pemulihan fisiknya pasca cedera serius dalam beberapa musim terakhir. Carvajal sendiri dikabarkan sangat ingin melanjutkan karirnya di klub yang telah dibelanya sejak usia muda. Perjalanan karir Dani Carvajal diwarnai oleh beberapa cedera signifikan yang memengaruhi konsistensinya di lapangan. Pada Oktober tahun 2024, ia mengalami cedera ligamen anterior, ACL, yang robek, bersamaan dengan cedera ligamen kolateral eksternal dan tendon popliteus di kaki kanannya, saat pertandingan melawan Villarreal. Cedera ini memaksanya menepi untuk sisa musim tersebut, dengan perkiraan masa pemulihan antara 8 hingga 10 bulan. Akibatnya, kontraknya yang semula akan berakhir pada Juni tahun 2025 kemudian diperpanjang setahun hingga Juni tahun 2026. Sebelumnya, pada musim tahun 2024 sampai tahun 2025, Carvajal juga sempat mengalami cedera betis dan lutut yang membuatnya tidak dapat tampil konsisten, hanya bermain dalam 10 pertandingan dengan total 470 menit bermain. Meskipun ia telah pulih sepenuhnya dan kembali masuk dalam rotasi reguler tim, riwayat cedera ini menimbulkan kekhawatiran bagi manajemen klub mengenai keandalannya dalam jangka panjang. Real Madrid ingin bajak Pedri dari Barcelona, Florentino Perez siapkan rencana jangka panjang. Raksasa La Liga, Real Madrid, dikabarkan memiliki minat serius untuk merekrut gelandang muda Barcelona, Pedri. Menurut laporan dari Spanyol, Presiden Real Madrid, Florentino Perez, menjadikan pemain berusia 23 tahun itu sebagai target transfer impian untuk memperkuat lini tengah timnya pada musim 2027. Rencana ini disebut-sebut sebagai upaya untuk mengulang sejarah transfer ikonik Luis Figo pada awal tahun 2000-an. Laporan yang bersumber dari jurnalis Ciro Lopez dan dikonfirmasi oleh Roberto Gomez, menyebutkan bahwa Florentino Perez melihat Pedri sebagai pemain yang sangat dibutuhkan untuk skuad Los Blancos di masa depan. Keinginan ini muncul seiring dengan kepergian duo gelandang legendaris Real Madrid, Toni Kroos dan Luka Modric, yang meninggalkan kekosongan di lini tengah tim. Perez diyakini ingin mengamankan jasa Pedri untuk memberikan dimensi baru pada serangan Madrid yang sudah bertabur bintang seperti Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Rodrigo. Meski demikian, transfer ini dinilai hampir mustahil terwujud karena berbagai faktor. Pedri saat ini terikat kontrak dengan Barcelona hingga tahun 2030, dengan klausul pelepasan yang fantastis sebesar 1 miliar euro. Selain itu, Pedri juga memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Barcelona, di mana ia dikenal sebagai penggemar berat klub berjuluk Blaugrana tersebut dan merasa bahagia bermain di Camp Nou. Ciro Lopez menggambarkan potensi kepindahan Pedri ke Real Madrid sebagai sebuah bom transfer, yang dampaknya akan setara dengan kepindahan Luis Figo dari Barcelona ke Real Madrid pada musim 2001. Kebutuhan Real Madrid untuk memperkuat lini tengah memang sangat krusial. Sejak kepergian Toni Kroos pada akhir musim 2024 dan Luka Modric pada 2025, tim belum menemukan pengganti yang sepadan. Real Madrid harus menjual Vinicius Junior dan Jude Bellingham. Real Madrid menghadapi pertanyaan besar menjelang jendela transfer musim panas, karena trio Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Jude Bellingham membawa ketidakseimbangan dalam skuad. ESPN menganggap Bellingham, Mbappe, dan Vinicius sebagai 3 pemain terbaik di dunia saat ini, tetapi menyatukan mereka di lapangan telah menjadi tantangan bagi para manajer Real Madrid secara berturut-turut. Keraguan tentang kemampuan trio tersebut untuk bekerja sama secara konsisten dan efektif muncul selama masa kepelatihan Carlo Ancelotti, meskipun ketiganya adalah pemain kelas dunia, dalam 1,5 musim sejak Bellingham bergabung, dan kemudian Mbappe. Real Madrid hanya benar-benar tampil mengesankan dalam momen-momen singkat. Contoh tipikalnya termasuk beberapa pertandingan di Liga Champions musim lalu atau kemenangan melawan Barcelona Oktober lalu. Sebaliknya, di sebagian besar pertandingan Real Madrid selama 18 bulan terakhir, tim tersebut tampak tidak kompak. Meskipun Ancelotti, Xabi Alonso, dan Alvaro Arbeloa telah mencoba memasukkan pemain bintang ke dalam susunan pemain dengan cara yang agak dipaksakan.
Oleh karena itu, jika perubahan diperlukan untuk mengembalikan keseimbangan, Real Madrid hanya memiliki dua pilihan realistis, menjual Vini Junior atau Bellingham. Membiarkan Vini menemukan klub baru adalah cara paling logis untuk meningkatkan permainan secara keseluruhan. Jude Bellingham cedera saat bela Madrid, timnas Inggris pantas was-was. Cedera yang didapat saat laga Liga Spanyol antara Real Madrid melawan Rayo Vallecano membuat Jude Bellingham berpeluang absen membela timnas Inggris. Jude Bellingham mendapat cedera kala membela Real Madrid dalam laga pekan ke-22 Liga Spanyol pada hari Minggu, tanggal 1 Februari tahun 2026, di Stadion Santiago Bernabeu. Dalam pertandingan ini, Real Madrid unggul lebih dulu melalui aksi Vinicius Junior pada menit ke-15 sebelum Rayo Vallecano menyamakan kedudukan melalui aksi Jorge de Frutos pada menit ke-49. Gol penalti Kylian Mbappe jelang akhir babak kedua lantas membuat Real Madrid mendapatkan 3 poin dari Rayo Vallecano. Namun, Los Blancos harus mengalami nasib sial usai Jude Bellingham ditarik pada menit ke-10 babak pertama. Bellingham sempat berjalan memasuki lorong stadion usai mendapatkan perawatan pada pahanya. Setelah pemeriksaan yang dilakukan hari ini pada pemain kami, Jude Bellingham, oleh tim medis Real Madrid, ia didiagnosis mengalami cedera pada otot semitendinosus di kaki kirinya. Menunggu perkembangan selanjutnya, ungkap salah satu sumber Real Madrid dilansir dari Mirror. Salah satu sumber menyebutkan bahwa gelandang timnas Inggris ini akan absen dalam 4 pekan dan melewatkan pertandingan playoff Liga Champions antara Real Madrid melawan Benfica. Real Madrid harus waspada, Vinicius Junior jadi incaran klub Arab Saudi. Spekulasi tentang masa depan Vinicius Junior di Real Madrid belum mereda, bahkan, pernyataan terbaru CEO Al Hilal, Steve Calzada, makin memanasi rumor tentang kelanjutan karir pemain Brasil tersebut. Steve Calzada mengonfirmasi bahwa Liga Arab Saudi memantau dengan saksama winger Real Madrid tersebut sebagai bagian dari ambisi rekrutmen jangka panjang mereka. Sepak bola Arab Saudi terus memperluas pengaruhnya secara bertahap dengan membidik sejumlah nama terbesar di sepak bola dunia. Strategi ini sudah berhasil membawa beberapa bintang Eropa ke kawasan tersebut. Calzada menegaskan bahwa meski Al Hilal saat ini belum melakukan negosiasi untuk sang pemain, ketertarikan tetap datang dari pihak liga. Dalam kasus kami, tidak ada pembicaraan. Tetapi CEO Liga Saudi, setiap kali ditanya, selalu mengatakan bahwa jika dia tersedia, dia akan mencoba membawanya, ujar Calzada kepada SER, seperti dikutip dari Madrid Universal, Rabu, tanggal 4 Februari tahun 2026. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Dana Investasi Publik Arab Saudi, PIF, terus memantau situasi Vinicius dengan sangat dekat. Mereka berencana terus menguji pasar dan berupaya memikat para bintang elit Eropa dengan paket finansial yang sulit ditandingi oleh sebagian besar klub. Situasi Vinicius dinilai sangat sensitif karena masa depan jangka panjangnya di Real Madrid belum sepenuhnya jelas. Real Madrid ngebet boyong bintang Chelsea, biayanya 9 digit. Real Madrid terobsesi untuk merekrut bintang Liga Inggris dengan biaya 9 digit di musim panas ini. Sebelumnya Madrid menghabiskan total 93 juta pounds untuk dua rekrutan terbesar mereka di musim panas, Dean Huijsen dan Alvaro Carreras. Los Blancos juga menghabiskan sekitar 10 juta pounds untuk merekrut Trent Alexander-Arnold pada bulan Juni agar ia dapat bermain di Piala Dunia antar klub. Madrid sebelumnya setuju untuk merekrutnya setelah kontraknya dengan Liverpool berakhir. Kemudian sekitar 40 juta pounds dihabiskan untuk merekrut gelandang muda Franco Mastantuono dari River Plate pada bulan Agustus. Akibat pengeluaran tersebut, Real Madrid menjalani bursa transfer Januari yang tenang, dan jauh lebih menonjol karena pemecatan Xabi Alonso dan promosi Alvaro Arbeloa sebagai penggantinya. Selanjutnya, mereka mengizinkan gelandang legendaris Luka Modric untuk meninggalkan klub setelah kontraknya berakhir musim panas lalu. Pemain berusia 40 tahun itu, kemudian bergabung dengan raksasa Italia, AC Milan. Menurut AS, Real Madrid telah menyusun rencana pengganti jangka panjang sebelum kepergian Modric, yang melibatkan Jude Bellingham, Federico Valverde, dan Arda Güler. Laporan tersebut juga mencatat bahwa klub berencana untuk berinvestasi besar-besaran pada seorang gelandang, dan, menurut media Spanyol Fichajes, Los Blancos telah mengidentifikasi Enzo Fernandez dari Chelsea sebagai target musim panas, serta bersedia mengeluarkan sekitar 120 juta pounds untuk merekrutnya. Fernandes bergabung dengan Chelsea pada Januari tahun 2023,
menandatangani kontrak 9,5 tahun yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan klub London tersebut. The Blues harus membayar 106,8 juta pounds untuk merekrut pemain Argentina itu dari Benfica, tempat ia hanya menghabiskan 6 bulan. Vicajes mengklaim bahwa obsesi Real Madrid semakin meningkat terkait potensi perekrutan Fernandes di musim panas. Ia mewakili level pemain yang diidamkan Real Madrid jika mereka ingin mendominasi lagi La Liga dan Eropa. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa pemenang Piala Dunia 2022 itu ingin mengenakan seragam putih dan dilaporkan lelah dengan kurangnya kesuksesan Chelsea di bawah kepemilikan mereka saat ini.